Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi baru SMK Negeri 6 Pontianak yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Ahmad Mahmudi. Saya sehari-hari mengajar di kompetensi keahlian batik dan tekstil. Selain mengajar, saya juga mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Oleh sebab itu nanti yang Bapak sampaikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum. Tetapi sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah diterima sebagai siswa SMK Negeri 6 Pontianak sesuai dengan jurusan yang kalian pilih masing-masing. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum yang dipakai di SMK Negeri 6 adalah kurikulum K13 edisi revisi. Karena ini di masa pandemi, maka kita namakan kurikulum K13 edisi revisi masa pandemi COVID-19. Untuk yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang sistem pembelajaran. Yaitu pertama yaitu tentang kurikulumnya. Kurikulum yang digunakan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Pontianak adalah kurikulum 2013 seperti yang saya sebutkan tadi. Kurikulum 2013 edisi revisi masa pandemi COVID-19. Program mata pelajaran pada struktur kurikulum 2013 dibagi dalam 3 kelompok program mata pelajaran. Yang pertama adalah kelompok A. Ini merupakan program mata pelajaran muatan nasional. Kemudian kelompok B merupakan program mata pelajaran muatan kewilayahan, dan kelompok C merupakan program mata pelajaran muatan peminatan kejuruan. Program mata pelajaran muatan nasional dan program mata pelajaran muatan kewilayahan menggunakan sistem belajar tuntas. Pengambilan nilai pada setiap kompetensi dasarnya. Nilai dinyatakan tuntas apabila nilai pengetahuan dan nilai keterampilan yang diperoleh oleh peserta didik telah mencapai batas sama dengan atau lebih dari nilai ketuntasan belajar minimal dalam kurung atau disingkat KBM. Apabila nilai masih di bawah KBM, maka harus remedial atau melakukan perbaikan. Program mata pelajaran yang masuk dalam muatan peminatan kejuruan menggunakan sistem belajar kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pengambilan nilai pada setiap kompetensi dasarnya. Nilai dinyatakan kompeten apabila nilai pengetahuan dan nilai keterampilan yang diperoleh oleh peserta didik telah mencapai batas sama dengan atau lebih dari nilai ketuntasan belajar minimal yang telah ditentukan. Apabila nilai masih di bawah ketuntasan belajar minimal atau disebut tidak kompeten, maka harus remedial atau perbaikan. Kemudian mengintegrasikan materi etika dan pendidikan lingkungan hidup ke dalam semua mata pelajaran. Semua hasil nilai mata pelajaran akan direkam dalam daftar nilai guru, leger nilai, dan rapor. Yang kedua, kriteria kenaikan kelas. Seluruh hasil penilaian untuk semua mata pelajaran yang diperoleh siswa, baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan, dianalisis untuk menentukan apakah siswa tersebut berhak naik kelas atau tidak. Secara umum, siswa dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Kemudian yang kedua, nilai sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan.
Yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan yang merupakan kewajiban bagi siswa ini sekurang-kurangnya baik. Karena ini masa pandemi COVID-19, maka untuk pelaksanaan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan pelaksanaannya ditunda sambil menunggu arahan dari Gubernur Kalimantan Barat dalam hal ini untuk pembelajaran tatap muka yang mungkin akan disesuaikan dengan keadaan Kota Pontianak yang mungkin telah dinyatakan hijau. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilannya di bawah ketuntasan belajar minimal. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar minimal pada semester ganjil, maka nilai akhir diambil dari rata semester ganjil dan genap pada tahun pelajaran tersebut. Kehadiran kolektif minimal 90% setahun. Dalam ini kecuali sakit yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter. Nah, karena pelaksanaan pembelajaran kita di awal tahun pelajaran ini masih menggunakan daring atau pembelajaran jarak jauh, maka untuk kehadiran kolektif akan diambil pada e-learning SMK Negeri 6 yang menggunakan aplikasi Moodle. Jadi nanti rekap absennya ada di dalam e-learning. Ketidakhadiran atau alfa maksimal 5% dalam setahun, atau kalau dikonversi dengan hari efektif ini sejumlah 12 hari. Apabila lebih dari 12 hari, maka dipastikan kalian tidak akan naik kelas. Oleh karena itu, apabila nanti pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring, kalian harus betul-betul mengikuti pembelajaran tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah. Yang berikutnya adalah penentuan nilai rapor. Penentuan nilai pengetahuan dan nilai keterampilan semua program mata pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan pada rapor adalah nilai rapor sama dengan 50% nilai ulangan harian ditambah 20% nilai ulangan tengah semester dan 30% nilai ulangan akhir semester. Maka nanti akan ditemukan nilai rapor. Berikutnya adalah susunan program mata pelajaran yang disampaikan di SMK Negeri 6. Jadi di SMK Negeri 6 ini ada 2 bidang kalian. Yakni yang pertama adalah bidang kalian desain dan produk kreatif kria. Maksud saya program studi kalian desain dan produk kreatif kria. Kemudian yang kedua adalah multimedia. Untuk kompetensi kria kreatif batik dan tekstil dalam hal ini yang masuk dalam program studi kalian desain dan produk kreatif kria, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya mata pelajaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu muatan nasional, muatan kewilayahan, dan peminatan kejuruan. Yang termasuk di dalam muatan nasional, yang pertama ini pendidikan agama dan budi pekerti, yang kedua PPKN, ketiga bahasa Indonesia, keempat matematika, kelima sejarah Indonesia, keenam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Khusus untuk mata pelajaran sejarah Indonesia yang termasuk dalam muatan nasional ini hanya akan kalian terima pada semester 1 dan semester 2 kalian nanti di kelas 10. Jadi untuk kelas 11 dan 12 sudah tidak ada pelajaran sejarah Indonesia. Tetapi nanti ketika kalian ujian satuan pendidikan,
mata pelajaran ini juga akan diujikan. Yang berikutnya, yang kedua yaitu muatan kewilayahan. Mata pelajaran yang diajarkan adalah seni budaya, kemudian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, untuk mata pelajaran seni budaya ini juga hanya akan kalian terima waktu kalian kelas 10. Sedangkan untuk pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan akan kalian terima nanti kelas 10 dan kelas 11. Sementara kelas 12 tidak lagi diajarkan untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, tapi nanti ketika kalian melakukan ujian satuan pendidikan atau ujian sekolah, mata pelajaran ini diujikan juga. Nah, untuk berikutnya yaitu untuk muatan peminatan kejuruan. Untuk kompetensi kalian kriya kreatif batik dan tekstil, kriya keramik, kemudian kriya kreatif logam dan perhiasan, dan kriya kreatif kayu dan rotan. Ini untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan sama. Ini sampai juga di muatan peminatan kejuruan khususnya untuk C1 dan C2, yaitu untuk C1 dasar bidang kalian dan C2-nya dasar program kalian. Yaitu kalau untuk dasar bidang kalian simulasi dan komunikasi digital, kemudian yang kedua tinjuan seni, dan yang ketiga dasar-dasar kreativitas. Sedangkan untuk yang kelompok C2 dasar program kalian ini dasar-dasar desain kriya, kemudian desain produk dan gambar. Jadi untuk kompetensi kalian kriya kreatif batik dan tekstil, kriya kreatif keramik, kriya kreatif logam dan perhiasan, kriya kreatif kayu dan rotan, semuanya adalah sama. Yang membedakan nanti adalah kelompok peminatan kejuruan, tetapi yang di bagian C3. Untuk kreatif batik dan tekstil, ini mata pelajaran diajarkan adalah satu batik, kemudian yang kedua jahit, ketiga tenun, keempat sablon, dan yang keempat PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk kreatif keramik, mata pelajaran yang akan kalian terima nanti adalah satu pembentukan dengan teknik langsung, yang kedua pembentukan dengan teknik putar sentring, yang ketiga pembentukan dengan teknik putar pilin, yang keempat pembentukan dengan teknik cetak, dan yang kelimanya adalah PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Sementara itu untuk kreatif logam dan perhiasan, mata pelajaran yang akan kalian terima nanti adalah satu pembuatan perhiasan, yang kedua dekorasi ketok dan pembentukan, yang ketiga pengelasan dan pembubutan, yang keempat pengecoran logam, dan yang kelima PKK. Dan yang terakhir untuk kreatif kayu dan rotan, mata pelajaran yang akan diberikan nanti adalah satu teknik kerja bangku, yang kedua teknik kerja mesin, yang ketiga teknik kerja ukir, keempat kerja finishing, dan yang terakhir atau yang kelima adalah produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK. Sementara itu untuk multimedia, mata pelajaran yang termasuk dalam muatan nasional dan muatan kewilayahan sama. Kemudian yang di kelompok muatan peminatan kejuruan, untuk C1-nya dasar bidang kalian adalah mata pelajaran simulasi komunikasi digital, kemudian yang kedua fisika, dan yang ketiga kimia. Sementara itu untuk kelompok C2-nya dasar program kalian, ini ada 4 mata pelajaran, satu sistem komputer, kemudian yang kedua komputer dan jaringan dasar, yang ketiga pemrograman dasar, keempat dasar desain grafis. Sedangkan untuk kelompok C3 ini sama dengan yang lainnya, ada 5 juga, tetapi yang diajarkan adalah satu
desain grafis percetakan, kemudian yang kedua teknik pengolahan audio video, yang ketiga teknik animasi 2D maupun 3D, yang keempat desain media interaktif, kelima produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK. Yang selanjutnya adalah proses pembelajaran di SMK Negeri 6. Seperti yang sudah Bapak singgung di awal tadi, Kota Pontianak saat ini masuk dalam zona merah. Apalagi di awal tahun pembelajaran ini di Kota Pontianak diberlakukan PPKM darurat. Oleh karena itu proses pembelajaran akan dilaksanakan secara daring melalui Learning Management System atau LMS. Dalam hal ini web kita adalah rumah untuk belajar ini, maksudnya adalah e-learning SMK Negeri 6 Pontianak melalui aplikasi Moodle. Nah, bagaimana cara mengikutinya, bagaimana cara masuknya, nanti akan ada waktu tersendiri setelah ini barangkali yang akan dijelaskan oleh Pak Sartono, bagaimana cara mengikuti proses pembelajaran secara daring melalui e-learning SMK Negeri 6 Pontianak.com. Nah, apabila nanti Kota Pontianak sudah dinyatakan zona kuning, kemungkinan akan dilaksanakan pembelajarannya secara blended learning. Artinya mungkin untuk pelajaran yang sifatnya praktek kalian akan disuruh ke sekolah untuk mengikuti praktek, dan teorinya akan kalian ikuti di Moodle. Nah, kalau misalnya nanti zonanya sudah berubah hijau, maka program pembelajarannya adalah dengan tatap muka, meskipun nanti di awal-awal akan diberlakukan pembelajaran tatap muka dengan waktu yang terbatas, artinya tidak boleh terlalu lama. Nah, oleh karena itu nanti jangan heran ketika sebentar-sebentar di grup WA kamu akan di-share jadwal-jadwal pelajaran yang sering berubah seiring dengan instruksi dari Gubernur Kalimantan Barat. Nah, itu adalah untuk proses pembelajarannya. Perlu Bapak ingatkan, meskipun nanti pembelajaran itu dilaksanakan secara daring, kalian harus tetap mengikuti secara aktif. Tidak ada lagi alasan ini, alasan itu. Tidak punya kuota, tidak punya HP, dan lain sebagainya. Jadi harus kalian ikuti, kerjakan semua tugas yang ada di dalam e-learning itu, ikuti proses pembelajarannya. Bisa juga dilakukan secara video conference atau hanya penyampaian materi yang harus kalian baca atau kalian ikuti di dalam Moodle. Nah, itu tadi untuk proses pembelajarannya, kita tunggu. Tetapi untuk awal tahun pelajaran ini kita tetap daring. Yang selanjutnya adalah penentuan KKM. KKM yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan SMK Negeri 6 Pontianak ini mengacu pada situasi saat ini, yakni masa pandemi COVID-19. Perlu saya bacakan untuk kelas 10 bahwa untuk KKM atau KBM untuk pendidikan agama dan budi pekerti ini 70. Sementara untuk mata pelajaran PPKN 70, bahasa Indonesia 65, bahasa Inggris 60, matematika 65, PJOK 70, sejarah 70, seni budaya 70. Nah, kalau untuk kelompok mata pelajaran yang masuk di dalam C1 dan C2, masing-masing KKM-nya adalah 70. Sedangkan untuk C3, untuk kalian kelas 10 C3 akan kalian terima di kelas 11 dan 12. Jadi di kelas 10 kalian hanya
menerima pelajaran di kelompok C1 dan C2. Jadi nanti ketika kalian seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi dinyatakan naik kelas apabila nilai kalian itu harus sama atau lebih dari KKM yang Bapak sebutkan tadi. Nah, kemudian untuk jadwal pelaksanaan pembelajarannya, jadwal ini akan disampaikan atau di-share nanti pada hari Jumat, termasuk juga dengan kalender pendidikannya. Namun perlu saya sampaikan, kalender pendidikan yang kami share atau dari pihak sekolah share nanti adalah kalender pendidikan itu yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, karena di situ tertulis atau tertera 6 hari kerja. Sementara kita nanti dalam proses pembelajaran kita hanya 5 hari kerja, artinya hanya Senin sampai dengan Jumat, Sabtu dan Minggunya libur. Nah, untuk yang selanjutnya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, di masa pandemi ini untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk sementara ditunda. Ditundanya sampai kapan? Ditunda sampai dengan kondisi Kota Pontianak dinyatakan hijau. Karena ekstrakurikuler ini kalian harus datang ke sekolah untuk mengikutinya. Sementara dari pihak pemerintah kalau untuk zona merah dan kuning belum diperbolehkan untuk membuat kerumunan. Para siswa-siswi baru yang berbahagia, demikian penyampaian dari saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan nanti melalui WA grup kelas masing-masing. Dan juga informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum ini bisa nanti kalian baca pada buku panduan akademik yang akan kalian terima nanti sekitar bulan Agustus. Karena di buku panduan akademik memuat semua aturan, semua hal-hal yang berkaitan dengan SMK Negeri 6 Pontianak ada di situ. Oleh karena itu, ketika nanti buku sudah dibagikan kepada kalian semua, buku itu wajib dibaca. Ya, jadi nanti tidak ada siswa yang tidak tahu mata pelajaran yang harus diikuti. Siswa tidak tahu nama kepala sekolahnya, siswa tidak tahu siapa nama walinya. Nah, semua itu nanti ada di buku panduan akademik. Para siswa-siswi baru yang berbahagia, demikian penyampaian saya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.